Kedaulatan dan yurisdiksi Pulau Pasir. Saya Melian Sarah dengan NIM 211061161. Kali ini akan membahas terkait kedaulatan dan yurisdiksi kaitannya dengan kasus Pulau Pasir. Kepemilikan Pulau Pasir, apakah milik Indonesia atau Australia? Untuk itu, kita akan mengetahuinya terlebih dahulu dalam posisi kasusnya. Adapun kasus posisinya yaitu dimulai dari Perdi Tanoni, Ketua Yayasan Timur Barat, yang mengatakan bahwa akan menggugat Australia karena Australia mengklaim Pulau Pasir. Gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia akan diajukan kepada Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Alasan gugatan tersebut, menurut Perdi Tanoni, adalah Australia menangkap dan menenggelamkan kapal milik para nelayan Nusa Tenggara Timur dengan alasan para nelayan telah melanggar batas negara ketika menangkap ikan di perairan Pulau Pasir pada tahun 2021. Selain itu, menurut Perdi Tanoni, masyarakat NTT telah geram melihat aktivitas Australia yang terus-menerus beraktivitas di Pulau Pasir. Menurutnya, Pulau Pasir adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Terkait posisi kasus tersebut, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah bagaimana keterkaitan keabsahan kepemilikan Pulau Pasir dengan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara. Untuk itu, kita akan menganalisisnya. Terlebih dahulu kita akan mempelajari apakah yurisdiksi dan kedaulatan itu. Yurisdiksi merupakan kewenangan negara untuk mengatur atau menerapkan hukum dan memberikan konsekuensi terhadap subjek dan objek dalam lingkungannya. Yurisdiksi ini merupakan konsekuensi dari adanya kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam hukum internasional, di mana semua negara itu equality atau sama. Dikenal dengan adanya asas par invariant non habet imperium, bahwa suatu negara yang berdaulat tidak boleh mencampuri urusan negara lainnya. Kemudian kita akan mengenal adanya kedaulatan. Kedaulatan itu terbagi menjadi 3, yaitu kedaulatan darat, kedaulatan udara, dan kedaulatan laut. Pada kasus ini kita berkaitan dengan kedaulatan laut. Untuk itu kita akan membahasnya perkembangan muncul hukum laut internasional. Perkembangan munculnya hukum laut internasional itu dimulai dari Treaty of Tordesillas tahun 1492, yaitu dengan adanya peristiwa antara Spanyol dan Portugal. Yang kedua adalah Battle of the Bulge, yaitu konsep mengenai kekuasaan negara terhadap wilayah laut, yang ditandai oleh adanya Hugo Grotius atau Hugo de Groot. Dia memberikan suatu konsep yang diberikan nama Mare Liberum atau freeze atau laut bebas, yakni berpendapat bahwa laut itu merupakan wilayah yang bebas dan tidak dapat dijadikan bagian kedaulatan maupun dan oleh siapapun yang berhak untuk memanfaatkan atau mengelola wilayah laut itu untuk kepentingan negaranya. Sedangkan menurut John Selden, dengan konsepnya Mercalliums atau clauses, yakni berpendapat bahwa negara dapat saja sebetulnya mengklaim penguasaan atas wilayah laut atau menjadikan wilayah laut itu sebagai bagian dari kekuasaannya, karena menurutnya sudah terdapat beberapa bukti kepemilikan negara terhadap wilayah laut. Kemudian yang ketiga adalah The Hague Conference 1930. Kemudian adanya UNCLOS, ini tahun 1982, membagi 8 zonasi pengaturan hukum laut, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, laut bebas, landas kontinen, kawasan dasar laut, dan perairan pedalaman. Secara teritorial, Indonesia dan Australia sudah menyepakati bahwa Pulau Pasir secara teritorial, landas kontinen bagian dari Australia, dan secara resmi wilayah Kepulauan Asmod dan Kartir merupakan wilayah luar dari Australia di Samudra Hindia
Pulau-pulau itu terletak 200 mil atau 320 km barat laut dan Australia Barat dan sekitar 105 mil 170 km barat daya Pulau Rote, Indonesia. Apabila dilihat secara jaraknya, memang benar bahwa Pulau Pasir ini dengan jarak Australia ini lebih jauh daripada jarak ke Indonesia. Akan tetapi, kenyataannya Pulau Pasir ini adalah milik dari Australia. Sama halnya dengan kasus Pulau Miagas. Ini terkait Pulau Miagas, jaraknya dengan Indonesia itu sangat jauh dibandingkan dengan Filipina. Tapi kenyataannya Pulau Miagas ini adalah milik dari Indonesia. Kaitannya dengan kedaulatan adalah bahwa dalam kedaulatan ini dikenal dengan adanya asas uti possidetis juris, yaitu prinsip wilayah suatu negara mengikuti negara jajahannya. Pulau Pasir ini tidak dijajah oleh Belanda, melainkan Inggris. Inggris ini mewakiliskan pulau tersebut kepada Australia dalam perjanjian penyerahan dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931. Akan tetapi, Indonesia mengklaim bahwa bagian dari Indonesia, Pulau Pasir adalah bagian dari Indonesia berdasarkan sejarahnya, yakni yang ditemukan adanya kuburan para leluhur dan Pulau Pasir sudah dijadikan oleh para nelayan NTT sebagai pencarian nafkahnya. Pulau Pasir. Pulau-pulau dan perairan sekitar Pulau Pasir dikunjungi oleh nelayan NTT mulai sekitar tahun 1700 dalam sejarahnya. Kemudian orang Eropa pertama yang mencapai Pulau Carter pada tahun 1800 adalah seorang kapten laut Inggris bernama Nas. Asmarit ditemukan pada Februari 18 tahun 1811 oleh Kapten Samuel Ashmore. Kemudian Inggris memberikan wilayah itu kepada Australia pada tahun 1933. Kemudian pada tahun 1974 dibuatlah MOU antara Australia dan Indonesia terkait hak masyarakat adat NTT yang sudah ke Pulau Pasir sejak turun-temurun tetap diakui dan aktivitas tersebut dianggap sebagai tradisi hak penangkapan ikan tradisional. Lalu, sampai sini terkait dengan sejarahnya dan batas-batas teritorialnya, apakah Pulau Pasir milik Indonesia atau Australia? Maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa keterkaitan keabsahan kepemilikan Pulau Pasir dengan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara adalah kaitannya dengan yurisdiksi apabila timbul persoalan mengenai wilayah hak-hak pelayaran dan menangkap ikan, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Indonesia dan Australia dapat didasarkan pada MOU Wells tahun 1974 antara Indonesia dengan Australia terkait yurisdiksi zona ekonomi eksklusifnya. Kemudian, dalam kedaulatan dikenal adanya prinsip uti possidetis juris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.